Bab 1140. Dia benar-benar datang. Distrik York di daerah kota kecil, harga awal untuk sementara ditetapkan sebesar 200 miliar. Setiap kali menaikkan harga, tidak boleh rendah dari 20 miliar. Sekarang mulai melelang. Wanita cantik yang mengenakan gaun di panggung baru saja memulai pelelangannya. Suasana aula langsung hidup. 400 miliar. 520 miliar. 600 miliar. Seluruh aula penuh dengan suara penambahan harga. Bagaimana tidak, acara tender hari ini menyatukan semua elite di bidang properti di ibu kota selatan. Harga lelang ratusan miliar sepertinya tidak seberapa bagi mereka. Hanya dalam 1 menit, harganya telah mencapai 900 miliar. Kebanyakan orang tahu bahwa harga ini jelas bukan titik akhir. Karena berdasarkan harga pasar saat ini, nilai lahan itu pasti melebihi harga ini. Namun, seiring harga yang terus melonjak, beberapa presiden direktur perusahaan properti sudah mengungkapkan harga akhir mereka. Benda sebagus apapun juga harus didukung dengan kekayaan yang memadai untuk mengendalikannya. Setiap kali harga lelang naik 1 kali, suara penawaran akan makin berkurang. Sampai menembus 1,2 triliun, tinggal tidak sampai 10 orang yang masih menawar. 1.600 miliar. Saat itu, Chad mengangkat plat nomor dengan lengan yang tidak terluka. Seret! Semua orang melontarkan pandangan ke arah sana. Real Estate Woodland. Mereka juga turun tangan. Kalau begitu mungkin kita tidak ada kesempatan lagi. Setelah semua orang melihat Seth dengan jelas, beberapa orang sekali lagi memilih untuk menyerah di tempat. Meskipun Real Estate Woodland bukan perusahaan terkemuka di ibu kota selatan. Namun, kekuatan finansial mereka tidak boleh diremehkan. Perusahaan-perusahaan terkemuka itu tidak akan melelang lahan itu pada hari ini. Jadi, Real Estate Woodland milik Seth telah menjadi eksistensi teratas dalam perusahaan tingkat kedua di bidang properti. 1.640 miliar. Seorang pria paruh baya botak mengangkat plat nomornya untuk menaikkan harga. 1.700 miliar. Chad segera menambahkan 60 miliar. Pria paruh baya botak itu merenung selama 2 detik, akhirnya meletakkan plat nomor di tangannya. 1.800 miliar. Tiba-tiba, terdengar suara kenaikan harga lagi. Dia adalah seorang wanita yang penuh perhiasan permata, juga kakak besar di bidang industri properti di ibu kota selatan. Namun, hari ini Seth datang dengan persiapan, sama sekali tidak menghargai siapapun. 2 triliun. Seth secara pribadi mengangkat plat nomor dan menaikkan harga menjadi 2 triliun. 2 triliun adalah jumlah yang sangat besar. Sekarang, wanita itu juga menyerah dengan melambaikan tangannya. Ekspresi Seth tetap tenang, tetapi hatinya sangat bangga. Dia telah membuat persiapan yang matang untuk acara tender ini sejak sebulan yang lalu. Selain itu, dia telah menyuruh Chad mengatur pengembang masuk ke distrik untuk melaksanakan pekerjaan awal. Menghabiskan begitu banyak usaha dan tenaga. Jika dia tidak bisa mendapatkannya, bukankah semua usaha sebelumnya akan sia-sia? 2 triliun sekali, 2 triliun 2 kali. Gadis cantik yang mengenakan gaun di panggung perlahan mengangkat palu di tangannya sambil tersenyum. 2 triliun 20 miliar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara kenaikan harga dari pojok belakang. Semua orang tercengang, lalu semua berbalik untuk melihatnya. Ternyata ada orang yang bersedia untuk bersaing dengan Real Estate Woodland. Selain itu, orang itu duduk di pojok belakang. Acara tender hari ini, orang yang berkemampuan tempat duduknya makin depan. Duduk di belakang, berarti kemampuannya berada pada peringkat terakhir. Apa mereka dapat mengeluarkan 2 triliun?
Namun, suara saat ini justru berasal dari barisan terakhir. Dia? Chad sedikit mengernyit setelah melihat orang yang menaikkan harga dengan jelas. Dia samar-samar ingat orang ini adalah pengikut Sean. Saat ini, Hans sedikit gugup saat mengangkat pela di tangannya. Barusan tadi, Sean menelpon dan menyuruh dia tambah harganya. Dia juga tidak tahu berapa banyak yang harus ditambah, sehingga menambahkan 20 miliar. Melihat begitu banyak orang menoleh ke arahnya, Hans merasa sedikit tidak nyaman. Tidak peduli siapa dia, terus menambah. Saat mendengus dingin, sama sekali tidak peduli. 2.100.000.000.000. Chad mengangguk, lalu menaikkan harganya lagi. 2.120.000.000.000. Hans terdiam beberapa detik, lalu menambahkan lagi. Hei, menarik. 2.200.000.000.000. Seth menggelengkan kepala dan menaikkan harga 80 miliar lagi. Ini? Hans tercengang. Dalam hidupnya, dia belum pernah melihat uang sebanyak 2 triliun. Saat ini, harga lelang mencapai beberapa triliun. Bagaimana mungkin tidak panik? Dia juga ingat dengan jelas bahwa kemarin Sean telah menyuruh mereka untuk menyiapkan 2 triliun. Nominal lelang 2,2 triliun saat ini sudah melebihi anggaran Sean. Jika dia terus menambah, sedangkan Sean tidak mampu mengeluarkan uang sebanyak itu, bukankah akan tamat? Karena itu, Hans sedikit menggertakkan giginya dan termenung. Real Estate Woodland menawarkan harga 2,2 triliun. Apa ada yang lebih tinggi? Kalau tidak, 2,2 triliun sekali, 2,2 triliun 2 kali, 2,2 triliun. 3 triliun. Saat gadis cantik yang mengenakan gaun akan mengetuk palu kecil di tangannya, terdengar suara kenaikan dari belakang kerumunan. Selain itu, langsung melonjak drastis dari harga yang ditawarkan Seth, bertambah 800 miliar. Semua orang langsung kebingungan. Siapa yang memiliki kekuatan finansial sekuat ini? Sret! Gerbang aula dibuka oleh Theo. Tuan Lane menawarkan harga 3 triliun. Theo memandang semua orang dan berkata dengan santai. Semua orang tercengang saat mendengarnya. Tuan Lane. Dari mana Tuan Lane berasal? Selanjutnya, Theo meminggir. Seorang pemuda berusia 20-an perlahan masuk. Shh. Melihat pemandangan ini, semua orang makin tercengang. Siapapun tidak menyangka ternyata Tuan Lane ini begitu muda. Begitu muda sudah mampu menghamburkan uang 3 triliun. Dia benar-benar datang. Wajah Seth dan Chad langsung menjadi sangat muram. Awalnya, mereka berpikir bahwa sebelumnya Sean hanya mengancam, tetapi sama sekali tidak memiliki kemampuan. Namun, sekarang Sean benar-benar datang ke aula acara tender. Baru saja muncul, Theo langsung menaikkan harga 800 miliar. Tat! Suasana menjadi hening. Langkah kaki Sean terdengar jelas di telinga semua orang. Bunyi langkah kaki itu tenang, kuat dan konsisten. Rasanya seperti menabuh gendang memukul jantung semua orang. Bab 1141. Beginilah kondisi keluarga. Siapa dia? Aku belum pernah melihatnya sebelumnya, sangat muda. Mungkinkah tuan muda dari perusahaan tertentu? Tapi kenapa aku tidak pernah melihatnya sebelumnya? Ya, di ibu kota selatan juga ada beberapa bos bernama keluarga Lane. Tapi Tuan Lane ini, aku benar-benar belum pernah melihat sebelumnya. Banyak bos industri properti di tempat, baik pria maupun wanita, pada merasa sangat terkejut. Mereka belum pernah melihat Sean dan tidak tahu latar belakangnya. Maaf ya, aku telat.
Para hadirin harap maafkan aku. Di bawah tatapan semua orang, Sean perlahan berjalan menuju kursi depan. Sebelum mengetahui latar belakang Sean, semua orang memilih untuk diam. Ayah, kalahkan dia! Samantha mendengus dingin, matanya penuh dengan penghinaan. Seth juga mengedipkan mata pada Chad. 3.200.000.000.000. Chad segera mengangkat pilat nomor dan menaikkan harganya lagi. Lanjut. Sean melirik Hans dan berkata dengan tenang. Dengan tatapan ini, Hans sontak merasa percaya diri. 3.400.000.000.000. Hans mengangkat pilat nomor dan berteriak dengan keras. Sementara Sean dan Theo terus melangkah maju. 3.600.000.000.000. Seth mengangkat pilat nomor dengan wajah muram dan secara pribadi menaikkan harganya. Ikuti terus. Sean berkata lagi, lalu perlahan mengambil tempat duduk di baris pertama. 3.800.000.000.000. Hans terus menaikkan harga. 4 triliun. Seth langsung berdiri dan mengangkat pilat nomor di tangannya. His! Chad tersentak. Harga ini sebenarnya sudah melebihi anggaran mereka. Di kursi di belakang Seth, asisten perusahaan juga mengerutkan kening. Hans langsung berbalik menatap Sean. Namun, kali ini Sean tidak membiarkan Hans terus menaikkan harga. Semua orang mengira Sean sudah menyerah. Bagaimanapun, 4 triliun tidak sesederhana 400 juta. His, 4 triliun? Real Estate Woodland benar-benar memiliki dana yang memadai. Meskipun Tuan Lane ini juga agak mampu, bagaimanapun juga dia tidak bisa dibandingkan dengan Tuan Seth. Di bidang properti Ibu Kota Selatan, menyinggung Tuan Seth bukanlah keputusan yang bijak. Semua orang di antara penonton sedang berbisik. Mereka semua tahu bahwa itu Sean pasti tidak dapat mengeluarkan lebih banyak uang. Meskipun bisa mengeluarkannya, dia harus mempertimbangkan akibat dari menyinggung Real Estate Woodland. Meskipun Real Estate Woodland bukan yang terkemuka di antara industri properti di Ibu Kota Selatan, pasti masuk dalam 10 besar. Bahkan masuk 5 besar. Atas dasar apa Sean bersaing dengannya? Hei, Seth melirik Sean. Dia sudah menerka bahwa Sean tidak mampu membayar uang sebanyak itu. Jadi, Seth menarik kembali pandangannya dan bersedia duduk kembali. 6 triliun. Saat ini, Sean perlahan mengangkat pilat nomor di tangannya dan berkata dengan santai. Seret. Tubuh Seth yang sudah terduduk tiba-tiba terpental. Kemudian, Seth dan yang lainnya, serta semua orang di tempat pada menatap Sean dengan sulit dipercaya. Lelucon, jangan berbuat lelucon seperti itu. Dalam waktu 30 detik setelah tawaran Sean, suasananya menjadi hening. Bahkan, banyak orang lupa bernapas. Para bos terkemuka di bidang industri properti Ibu Kota Selatan melirik ke samping. Pembawa acara cantik yang mengenakan gaun di panggung juga tercengang. 6 triliun. Harga ini sungguh setinggi langit. Itu, Tuan Lane. Anda yakin mau menawar 6 triliun? Pembawa acara yang cantik menarik napas dalam-dalam, menatap Sean dan bertanya. Dia benar-benar tidak bisa mempercayai telinganya. Kenapa? Tidak boleh. Sean perlahan mendongak dan bertanya pada pembawa acara. Ah, boleh? Boleh. Setelah pembawa acara cantik mengonfirmasi, jantungnya berdetak lebih cepat. Harga ini sudah jauh melampaui penilaian mereka terhadap lahan ini. Namun, beberapa orang bersedia membayar harga tinggi untuk mengambil alih bagi mereka adalah hal yang baik. Mana ada orang yang menawar seperti kalian?
Chad tiba-tiba bangkit dan berteriak pada Sean. Cederanya belum sembuh, tapi sudah lupa dengan sakitnya. Tatapan Sean melirik lengan gips Chad. Kamu? Wajah Chad langsung merah tersipu. Awalnya, para hadirin tercengang, kemudian mereka juga melihat lengan Chad. Mungkinkah lengan Chad dipukul oleh Sean? Ini? Semua orang merasa sedikit bingung. Tidak hanya Kaya, bahkan berani memukul Chad menjadi seperti ini. Siapa yang tidak tahu bahwa itu Chad adalah seseorang di sisi Seth? Beraninya Sean memukuli Chad yang merupakan anak buah Seth. Akan tetapi, dari percakapan mereka, Sean tidak hanya memukul Chad, tetapi juga aman setelah memukulnya. Ini berarti identitas Sean jelas sedikit tidak biasa. Siapa di antara orang-orang di sini yang tidak cerdik? Hanya berdasarkan 2 kalimat percakapan antara Sean dan Chad ini, mereka bisa mengerti banyak hal. Tuan, memang tidak pantas kamu menawar seperti ini. Asisten perusahaan Seth juga mengerutkan kening saat berbicara. Tidak berdaya, beginilah kondisi keluarga. Kalau kamu mau, boleh terus menambah harganya. Sean merentangkan tangannya dan menaruhnya di sandaran kursi di kedua sisi. Postur tubuh dan nada bicaranya sangat malas. Kamu? Wajah Seth dan yang lainnya memerah karena marah. Kenaikan harga 2 triliun sekaligus. Mana ada kenaikan harga seperti itu? Omong-omong, apa aku tidak cocok menaikkan harga seperti ini? Sean mendongak dan menatap pembawa acara wanita di atas panggung. Tuan Lane, masuk akal, tentu saja masuk akal. Saat ini, pembawa acara wanita itu juga tidak bisa peduli apa akan menyinggung Seth. Mengenai lelang ini, memang dimenangkan oleh orang yang menawarkan harga tertinggi. Kalau kamu banyak uang, silakan saja. Namun, orang-orang di sini berasal dari lingkaran yang sama. Kelak pasti akan bertemu. Jadi, jika tidak perlu, siapapun tidak saling bersaing mati-matian, juga tidak akan mempermalukan pihak lain dengan cara menaikkan harga sebesar 2 triliun secara sekaligus. Maka itu, asisten perusahaan Seth bilang harga yang ditawarkan Sean tidak masuk akal. Namun, tidak masuk akal yang dia maksud hanya tidak cocok dari aspek hubungan. Namun, apa hubungan antara Sean dengan mereka? Jadi, buat apa menghargai mereka? Aku dengar Tuan Seth yakin akan memenangkan lahan ini. Kekuatan finansial Real Estate Woodland juga sangat kuat. Hari ini aku mau menantangnya. Sean menepuk sandaran tangan kursi sambil berbicara. Meskipun nadanya tenang, tatapannya mengandung sindiran. Bab 1142, siapa dia sebenarnya? Sungguh menjengkelkan. Samantha sangat marah dan wajahnya sedikit pucat. Meskipun Seth memiliki tekad yang kuat dan hatinya termasuk sangat tenang, dia tetap merasa terpancing oleh Sean. Jelas Sean sedang menantang Real Estate Woodland. Jika mereka ditaklukkan oleh Sean hari ini, kelak bagaimana Real Estate Woodland bisa berkembang lagi? Selain itu, Seth sudah membuat semua rencana untuk lahan ini, jadi harus mendapatkannya. Memikirkan itu, Seth mengangkat pilat nomor dan akan melanjutkan penawaran. Tuan Seth. Asisten perusahaan di belakangnya menahan lengan Seth. Lepaskan! Wajah Seth muram. Tuan Seth, harga ini sudah melebihi anggaran kita. Kalau Anda menawar lagi, perusahaan... Asisten itu berhenti di tengah bicara, tetapi dia percaya bahwa Seth juga tahu tentang keseriusan masalah ini. Real Estate Woodland memang bisa mengeluarkan uang beberapa triliun. Jangankan Real Estate Woodland, sekian banyak bos properti di sini, orang yang dapat mengeluarkan uang 6 triliun saja tidak terhitung. Namun, sama-sama 6 triliun. Ada yang bisa mengeluarkannya dengan mudah,
tanpa memengaruhi aliran kas perusahaan. Sedangkan, ada orang yang ingin mengeluarkan uang sebanyak itu, mungkin harus menyerahkan banyak proyek dan menjual banyak aset barulah bisa mengumpulkannya. Saat ini, Real Estate Woodland baru saja memulai 2 proyek. Jika mengeluarkan 6 miliaran, pasti akan membawa krisis keuangan yang sangat serius bagi perusahaan. Karena itu, asisten ini, termasuk Chad, ingin membujuk Seth untuk berhenti. Lepaskan aku! Namun, sekarang Seth sudah kehilangan akal sehatnya. Sret! Saat mengangkat plat nomor, Seth juga mendongak ke panggung. 6.400 miliar. Begitu Seth berteriak mengeluarkan harga ini, semua orang terkejut lagi. Terhadap Real Estate Woodland bisa mengeluarkan uang sebanyak itu, mereka benar-benar merasa sangat ketakutan. Berdasarkan pengetahuan mereka tentang Real Estate Woodland, anggaran Real Estate Woodland untuk lahan ini paling banyak tidak akan melebihi 5 triliun. Namun, ternyata Seth menawarkan harga 6,4 triliun. Hal ini benar-benar membuat semua orang sangat terharu. 10 triliun. Tidak lama setelah semua orang terkejut, Sean langsung mengangkat pelat dan menawarkan harga 10 triliun. Astaga! Semua orang berseru. Baik itu bos dengan aset ratusan miliar maupun presiden direktur properti terkemuka di ibu kota selatan. Mereka semua terkejut. 10 triliun. Langsung bertambah 3,6 triliun dari harga dasar Seth. Seberapa banyak itu? Tindakan seperti apa ini? Sama sekali tidak menganggap uang? Apakah karena tidak ada tempat untuk menghabiskan uang atau karena orang bodoh dan banyak uang? Suasana menjadi sunyi dan penonton kebingungan. Seth terkejut dan gadis di panggung lupa bernapas. Kamu? 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 Seth berkata 3 kali, tetapi tidak bisa mengatakan apa-apa. Cepat selesai, cepat bubar. Kalau kamu mau, bisa terus bertambah. Ayo bertaruh, apa aku berani menambah sampai 20 triliun? Sean bersandar di kursi dan perlahan menyelangkan kakinya. Nada suaranya sangat menarik. Shh. Mendengar itu, semua orang menarik napas dalam-dalam. 20 triliun? Hanya seorang pemuda seperti itu? Apa dia mampu mengeluarkan dana 20 triliun? Ini benar-benar mustahil. Namun, siapa yang berani bertaruh dengan Sean? Harga sekarang saja sudah mencapai 20 triliun. Di antara ratusan orang di tempat, berapa orang yang berani menawar harga ke atas 10 triliun? Meskipun bertambah 20 miliar, siapa yang bisa melakukannya? Tidak bisa melakukannya. Meskipun bisa melakukannya, mereka juga tidak akan berani mengambil risiko. Siapa dia sebenarnya? Awalnya, aku mengira dia berhubungan dengan bos yang bernama keluarga Lane di ibu kota selatan. Sekarang, sepertinya dia lebih hebat dari para bos itu. Richard, cepat periksa latar belakangnya. Aku ingin berteman dengannya. Tunggu. Tidak boleh memeriksa. Kalau Tuan Lane tidak menyukainya, habislah kita. Ratusan orang di tempat, baik pria maupun wanita, semuanya berdiskusi. Ketika Sean baru saja memasuki aula, semua orang bahkan tidak tahu siapa dia. Sekarang, semua orang masih belum tahu nama lengkap Sean. Namun, apakah itu penting? Tidak penting. Hal yang terpenting adalah mereka telah menyaksikan sumber keuangan Sean dan merasakan sikapnya yang tegas. Ini sudah cukup. Siapapun suka berteman dengan yang kuat. Menjunjung yang tinggi dan meremehkan yang rendah adalah praktik yang konsisten dalam masyarakat nyata. Jadi, melihat kemampuan Sean yang begitu kuat, banyak orang ingin berteman dengan Sean. Bahkan, saat ini Seth juga sedikit menyesal.
Jika dia tahu bahwa Sean begitu mampu, dia tidak akan pernah menyinggung Sean dengan ceroboh. Namun, meskipun dia ingin merenggangkan hubungan dengan Sean, rasanya sudah tidak mungkin, bukan? Berdasarkan sifat Sean, pasti tidak akan menghiraukan Seth. Siapa dia sebenarnya? Seth perlahan duduk. Dia bergumam dengan tatapan tertegun. Bukankah kamu bilang dia hanya orang yang tidak berguna? Mendengar ucapan Seth, wajah Samantha tiba-tiba memerah karena malu. Berdasarkan informasi yang dia tahu, Nora menandatangani kontrak pernikahan dengan orang bodoh di kursi roda 2 tahun lalu. Selain itu, pria cacat itu juga menjadi beban Nora. Inilah yang dikatakan teman sekelas Samantha padanya. Itulah kenapa Samantha begitu sarkastis saat pertama kali bertemu dengan Sean. Jika dia tahu bahwa Sean begitu hebat, dia akan bersikap ramah dengan Sean saat itu. Mungkin saja sekarang, dengan martabat Nora dan Sean, Real Estate Woodland bisa berdiri di kota Riverfall. Perkembangan di sisi ibu kota selatan juga akan berjalan dengan lancar. Namun, sekarang sudah terlambat untuk memikirkan hal ini. Setelah aku pulang, aku akan meminta orang lain untuk melihat apa yang terjadi sebenarnya. Samantha menggertakkan gigi dan menjawab dengan lembut. Aku merasa enggan. Gigi Seth bahkan berderit. Dia sekarang mengakui bahwa Sean memang sangat kuat. Namun, dia telah menghabiskan banyak waktu dan energi di lahan ini. Sekarang suruh dia menyerah. Bagaimana dia rela? Selain itu, awalnya Seth bertekad untuk memenangkan lahan ini, sehingga dia masuk ke aula lebih awal dan melakukan banyak hal. Termasuk syarat kompensasi untuk penduduk asli, tim yang diperlukan untuk berbagai proyek konstruksi, serta seluruh prosedurnya. Dia sudah melakukannya sejak awal. Bisa dikatakan bahwa siapapun yang mendapatkan lahan itu dapat segera dikembangkan tanpa prosedur yang rumit. Namun, Seth telah melakukan begitu banyak, pada akhirnya malah harus menyerahkannya kepada Sean. Jika diganti dengan orang lain, siapa yang tidak merasa sedih?